Selamat siang semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1 tentang struktur dan hierarki basis data. Sebelumnya, kita telah belajar tentang konsep basis data, komponen basis data, dan kriteria basis data. Sekarang, kita akan belajar tentang hierarki basis data. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke hierarki basis data, kita akan belajar tentang sistem manajemen database, atau dalam bahasa Inggris yaitu Database Management System, yang biasa disingkat DBMS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengerti apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan file atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan basis data. Terus, bagaimana cara mengatur dan manajemen data-data yang ada pada basis data? DBMS adalah jawabannya. DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data adalah sebuah program atau software komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan juga memperoleh data atau informasi dengan praktis dan juga efisien dari sebuah basis data. Tujuan dari penggunaan DBMS sendiri yaitu sebagai perantara bagi pengguna dan database atau basis data, serta untuk mengatur pengolahan dan manajemen data secara baik agar tidak terjadi kekacauan dalam pengolahan data dalam jumlah besar. Beberapa contoh DBMS yang sering digunakan saat ini antara lain yaitu PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, Microsoft Access, dan MariaDB. Masing-masing DBMS yang disebutkan tadi memiliki kelebihan dan kelemahan dalam hal pengolahan dan manajemen data. Kesimpulannya, yaitu DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sebuah program atau software yang digunakan untuk mengolah data atau informasi secara efektif dan efisien dari sebuah basis data, dan setiap DBMS memiliki tujuan, yaitu menjadi perantara antara user dan basis data agar tidak terjadi kekacauan dalam pengolahan data. Berikutnya, kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari sistem manajemen basis data. Setiap program atau software yang dibuat tidaklah hanya memiliki keuntungan saja, tetapi juga memiliki kerugian. Setiap software DBMS memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Berikut, kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian secara umum dalam menggunakan DBMS. Pertama, kita mulai dari keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya redundansi data atau penduplikasian data. Pembahasan ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya di bagian kriteria basis data. Redundansi data haruslah bisa dicegah karena dapat menimbulkan kekacauan dalam manajemen dan pengolahan data. Keuntungan yang kedua yaitu dapat mengolah data yang berukuran besar. Sebuah DBMS yang baik juga harus bisa mengelola dan mengatur data dalam jumlah yang banyak dan struktur yang besar. Keuntungan yang ketiga yaitu bersifat independensi. Artinya, perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu bersifat terpusat. Artinya, data yang terpusat akan mempermudah pengolahan database. Kemudahan di dalam melakukan pemakaian dan pembagian data dengan DBMS dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang menjadi kerugian daripada penggunaan DBMS. Kerugian pertama yaitu memerlukan kemampuan tertentu. Dalam mengelola DBMS, diperlukan kemampuan yang mumpuni untuk bisa menjadi database administrator yang baik.
agar bisa mendapatkan struktur basis data yang efektif dan efisien. Kerugian yang kedua yaitu resiko data yang terpusat. Data yang tersimpan terpusat dalam suatu tempat penyimpanan memiliki resiko kehilangan data seluruhnya selama proses dijalankan. Kerugian yang ketiga yaitu membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Untuk menyimpan data yang banyak dan berukuran besar, dibutuhkanlah tempat penyimpanan yang besar dan cenderung membuat tempat penyimpanan menjadi penuh. Kerugian yang keempat yaitu membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Untuk menjalankan DBMS, diperlukan perangkat komputer yang tinggi, dan tidak jarang perangkat yang dibutuhkan itu harganya sangat mahal. Jadi, itulah keuntungan dan kelemahan secara umum dari sebuah DBMS. Kesimpulannya, yaitu di balik penggunaan DBMS yang baik dan mempunyai keuntungan yang baik juga, DBMS juga memiliki kekurangan atau kerugian yang bisa berisiko pada kehilangan dan pengolahan data. Berikutnya, kita akan membahas tentang hierarki basis data. Menurut Edi Sutanta, hierarki basis data adalah sebuah tingkatan data yang tersusun dalam sebuah hierarki berdasarkan tingkat kompleksitas dari data. Hierarki basis data terdiri dari 8 tingkatan, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem basis data, yaitu sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan user yang menggunakannya. Yang kedua adalah basis data, yaitu sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki relasi antar record terhadap objek tertentu. Yang ketiga adalah file, yaitu sekumpulan record yang sejenis dan secara relasi tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Yang keempat adalah record atau baris, yaitu sekumpulan file atau atribut yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. Yang kelima adalah data item atau field, yaitu sekumpulan byte dan merupakan unit terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang keenam adalah byte, yaitu bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori penyimpanan. Yang ketujuh adalah bit, yaitu sebuah sistem biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Sebagai tambahan informasi, hierarki ini merupakan salah satu dari 3 model basis data. Tiga model basis data itu antara lain yaitu model hierarkis, model jaringan, dan model relasional. Kesimpulan dari hierarki basis data ini yaitu hierarki basis data terdiri atas 7 tingkatan, yaitu sistem basis data, file, record, field, byte, dan bit. Dan juga hierarki ini juga merupakan salah satu dari 3 model basis data. Untuk pembelajaran hari ini, sampai di sini dulu. Dan seperti minggu lalu, Bapak akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua.
Kata-kata motivasi untuk minggu ini adalah, persahabatan itu ibarat sekotak pensil warna. Masing-masing punya warna yang berbeda, tapi coba padukan. Mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Oke, itu aja dari Bapak untuk hari ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak lewat WA selama jam pelajaran ya. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir, dan selamat belajar untuk kalian semua.